Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizan Reza Ehsan dari kelas 9E. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu teori elektron. Teori elektron merupakan teori dasar listrik dan kelistrikan. Elektron dapat diartikan sebagai muatan negatif dalam atom. Nah, apa sih atom itu? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan neutron yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas neutron dan proton. Nah, selain atom ada yang namanya molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih. Apa sih perbedaannya? Molekul masih memiliki sifat yang sama dengan zatnya, namun atom memiliki sifat yang berbeda. Jadi, kalau kita memisah-misahkan zat sampai jadi molekul, sifatnya tetap sama. Tetapi kalau molekulnya dipisah lagi sampai ke atom, sifatnya akan berbeda. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Listrik. Listrik adalah proses perpindahan elektron-elektron bebas karena gaya listrik. Gaya listrik sendiri adalah aksi yang dihasilkan oleh sumber non-listrik, contohnya medan magnet. Nah, sekarang apa saja macam-macam listrik? Listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu tipe AC, alternating current, yang sering disebut arus bolak-balik. Kenapa disebut arus bolak-balik? Karena memiliki arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus arah yang arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk sinusoida sehingga memungkinkan mengalirkan energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau segi empat. Secara umum penyaluran arus bolak-balik dari sumber listrik menuju ke kantoran atau rumah penduduk. Arus bolak-balik juga bisa dialirkan sebagai sinyal radio atau audio melalui kabel. Tipe DC, direct current, sebagai arus listrik searah. Arus listrik searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listrik hanya positif atau hanya negatif saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konsisten setiap satuan waktu. Nilai ini ditinjau dari pengaliran arus listrik pada waktu yang berbeda dan akan selalu mendapat nilai yang sama. Contohnya baterai, aki, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sumber listrik. Sumber listrik yang ada di alam yaitu air atau PLTA, angin PLTB, uap PLTU, panas bumi PLTP, dan panas surya. Tapi yang saya bahas kali ini hanya tenaga air saja atau PLTA saja. PLTA terdapat sumber unsur utama yaitu bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.